Halo semuanya, dan selamat datang kembali di saluran Fakta Unik Jawab Date. Pernahkah kalian membayangkan sebuah bencana alam yang disebabkan bukan oleh air atau lava, tetapi oleh sirup gula kental? Kedengarannya seperti lelucon aneh, tapi hari ini kita akan membahas salah satu peristiwa paling tidak masuk akal dan mematikan dalam sejarah Amerika. Banjir molase besar Boston tahun ke-1919. Bayangkan ini. Suasana Boston, Massachusetts, pada tanggal 15 Januari tahun 1919, hari itu terasa tidak biasa hangat untuk musim dingin di sana. Di sebuah area industri di North End, berdirilah tangki penyimpanan raksasa milik perusahaan industri alkohol Purity, yang tingginya mencapai 15 meter dengan diameter sekitar 27 meter. Tangki ini penuh, menampung sekitar 8,7 juta liter molase bahan baku penting yang saat itu digunakan untuk memproduksi etanol dan, secara ironis, juga bahan peledak selama Perang Dunia I sekitar jam 12:30 siang. Saat banyak orang sedang beristirahat makan siang, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dahsyat, disusul oleh suara desisan tembakan senapan mesin. Tangki raksasa itu meledak, bukan sekadar bocor atau runtuh perlahan, tapi meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Pelat baja tebal tangki itu robek dan terlempar seperti kertas timah, meluncur ke udara, bahkan beberapa bagiannya menghancurkan rel kereta api yang berjarak cukup jauh. Dan kemudian, datanglah gelombang yang mengerikan, tsunami Kental, berwarna coklat gelap, molase panas, yang baru saja mengalami fermentasi. Dalam hitungan detik, gelombang molase setinggi hampir 8 meter, dan bergerak dengan kecepatan perkiraan 56 km per jam lebih cepat daripada mobil saat itu mulai menyapu jalanan. Gelombang itu begitu kuat sehingga mampu meratakan gudang, menghancurkan truk, dan bahkan menjatuhkan balok baja jembatan layang. Efeknya sungguh mengerikan. Molase, yang sangat kental dan lengket, bukan hanya menenggelamkan, tetapi juga menjebak korban. Kuda-kuda mati tenggelam dan tercekik. Sementara 21 orang warga sipil, termasuk pekerja, petugas pemadam kebakaran, dan anak-anak yang sedang bermain, tewas seketika. Mereka yang tidak terbunuh oleh benturan awal atau tercekik, kemudian terperangkap dalam cairan lengket yang membeku dan mengeras dengan cepat karena suhu musim dingin. Upaya penyelamatan menjadi mimpi buruk. Tim penyelamat, yang terdiri dari ratusan pelaut dan petugas, harus berjalan melalui lumpur molase setinggi pinggang, seringkali harus memotong tubuh korban yang sudah membeku di dalam cairan gula yang mematikan itu. Bayangkan, butuh 4 hari hanya untuk menemukan semua korban tewas. Dan proses pembersihan, itu adalah bencana logistik yang epik. Seluruh area Boston North End diselimuti lapisan tebal, lengket, dan berbau manis yang menjijikkan. Petugas pemadam kebakaran menggunakan air laut bertekanan tinggi untuk mencuci jalanan. Tetapi molase meresap ke dalam trotoar, sistem pembuangan, bahkan ke interior rumah dan gedung. Bahkan kabarnya hampir setahun penuh, barulah bau manis menyengat dari bencana ini benar-benar hilang dari lingkungan tersebut. Penduduk Boston bersaksi bahwa bertahun-tahun kemudian, pada hari-hari musim panas yang terik, mereka masih bisa mencium aroma samar molase yang mendidih dari sela-sela jalanan. Lalu, apa penyebabnya? Investigasi mendalam menemukan bahwa tangki itu dibangun dengan standar yang sangat rendah. Baja yang digunakan terlalu tipis, konstruksinya terburu-buru, dan tekanan internal akibat fermentasi molase yang menghasilkan karbon dioksida tidak dipertimbangkan. Bahkan, ada laporan bahwa tangki tersebut sudah menunjukkan retakan besar beberapa hari sebelum bencana. Tetapi perusahaan Purity mengabaikan semua peringatan. Banjir molase Boston menghasilkan salah satu gugatan hukum terpanjang di Massachusetts saat itu, yang akhirnya menetapkan preseden penting tentang pertanggungjawaban perusahaan atas kegagalan rekayasa dan pembangunan. Kisah ini adalah pengingat nyata bahwa bahkan benda yang paling biasa seperti sirup gula bisa berubah menjadi kekuatan alam yang mematikan jika rekayasa dan keamanan diabaikan. Sampai jumpa di fakta unik berikutnya.